Saudara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi belum bisa mengungkap apa penyebab kecelakaan pesawat ATR 42500 karena black box atau kotak hitam belum ditemukan. Namun Menhub Dudi menekankan, pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan sedang digunakan oleh staf Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tugas patroli laut yang memang rutin dilakukan. Dan saat ditanya soal evaluasi atas insiden kecelakaan ini, Menhub Dudi juga bilang bahwa nanti setelah KNKT menyelesaikan investigasi. Ini merupakan tugas rutin dari Kementerian KKP. Soal ketinggian dan sebagainya itu harus kita lihat nanti setelah kita menemukan semua bukti-bukti yang ada termasuk black box dan sebagainya. Dari situ baru kita bisa menjelaskan sebab musabab dari terjadinya kecelakaan ini. Kalau layak terbang ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Kita akan lihat setelah nanti KNKT menyampaikan hasil laporannya, Pak. Ya, evaluasi bisa kita lakukan setelah kita mengumpulkan semua informasi, semua bukti-bukti dan semua fakta-fakta yang akan disampaikan oleh KNKT. Sehari sebelum mengalami kecelakaan, pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesia Air Transport sempat mengalami masalah mesin. Namun setelah diperbaiki, pesawat dinyatakan layak untuk beroperasi. Engineer kami sudah perbaiki dan kami sudah tes. Terbukti dari Halim sampai Semarang dan Jogja tidak ada masalah. Iya ya. Di hari Jumat. Jadi semua sudah normal, kita sudah perbaiki. Kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan pegunungan di Pangkep, Sulawesi Selatan memicu respons serius terkait pentingnya audit menyeluruh terhadap aspek pemeliharaan dan kelaikan udara pesawat, termasuk pengawasan terhadap pesawat. Dan untuk membahas lebih dalam soal tantangan kelaikan terbang dan keselamatan penerbangan, sudah bersama kita melalui sambungan virtual Alvin Lee, pengamat penerbangan, dan nanti juga akan bergabung Ahmad Bakri dari Komisi 5 DPR RI. Saya ke Pak Alvin dulu sekarang yang sudah bergabung di sambungan virtual. Selamat malam Pak Alvin. Selamat malam Mas. Ya, Pak Alvin, dari perspektif teknis, mengapa audit kelaikan udaraan ini menjadi penting setelah insiden seperti ATR 42500 ini Pak Alvin? Baik Mas, jadi pada setiap kecelakaan itu memang pemeriksaan ya terhadap kelaik udaraan pesawat itu menjadi salah satu bagian dari penyelidikan, karena yang diselidiki itu kan tidak hanya catatannya saja, tapi juga pelaksanaannya seperti apa. Jadi kesehatan pesawat, perawatannya bagaimana, kondisinya terakhir seperti apa, disiplin perawatannya seperti apa, bukan hanya pesawat tapi juga penerbangnya. Kondisi kesehatan penerbang terakhir kali melakukan medical check kapan, kemudian kegiatan beberapa hari terakhir sebelum terbang itu seperti apa, apakah istirahatnya cukup, apakah kesehatannya dalam kondisi prima, apakah mengkonsumsi obat-obatan, misalnya obat flu saja itu kan juga bisa berpengaruh. Jadi tidak hanya tidak hanya perawatan pesawatnya saja, dan juga itu nanti akan diperiksa juga rekaman pembicaraan antara ATC dengan pilot. Jadi yang diperiksa banyak, bukan hanya kesehatan pesawatnya saja. Ya, oke. Sejauh ini memang kalau kita bicara soal kelaik udaraan tidak jauh dari juga soal usia pesawat begitu ya terhadap aspek kelaikan terbang dan maintenance pemeliharaan. Saya akan sapa dulu dari Komisi 5 DPR RI ada Pak Ahmad Bakri. Selamat malam Pak Bakri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kompas TV dan Bung Alvin Lee, saudara saya. Baik, terima kasih Pak Bakri. Pak Bakri, kalau kemarin ketika Anda menerima pertama kali dari Komisi 5 menerima laporan tentang awal kecelakaan ini bagaimana? Yang jelas pertama kita terkejut ya mendengar musibah itu, turut berduka cita dan bersukawa terjadinya musibah ya.
ATR 42500 itu yang terjadi minggu yang lalu. Nah, jadi memang betul, tadi saya dengar juga ada statement dari Kementerian Perhubungan, jadi memang kita lagi menunggu juga nih dari KNKT untuk memberikan rekomendasi atau memberikan informasi yang sebenarnya, kan memang wewenang beliau, supaya tidak terjadi simpang siur, kira-kira demikian betul kata beliau. Demikian, Mas. Baik. Memang sangat mengejutkan ya. Tapi saya ingin tanyakan juga ke Pak Alvin lagi. Saya ke Pak Alvin lagi. Memang saat ini tadi Anda utarakan juga yang lebih rinci nanti setelah black box ada ya ditemukan begitu. CVR dan FDR itu yang benar-benar lebih detail nanti akan merinci bagaimana bisa pesawat ini celaka ataupun jatuh di pegunungan. Saya ingin bertanya tapi begini Pak Alvin, sejauh mana faktor cuaca atau medan, topografi Gunung Bulu Saraung yang kita ketahui tempat jatuhnya pesawat ini berperan dibandingkan dengan aspek pemeliharaan misalnya? Ya, Gunung Bulu Saraung ini sudah diketahui. Jadi itu kan gunung tidak bergerak-gerak dan topografinya ada dalam navigational chart, ada dalam peta penerbangan. Dan kemudian juga kondisi cuaca ketika kecelakaan itu terjadi, pertama kali hilang kontak, kondisi cuaca itu tergolong cerah, tidak hujan, tidak sedang badai, jarak pandang 8 km itu untuk penerbangan termasuk baik, cerah. Juga tidak ada informasi tentang potensi angin yang berlebihan, kondisi angin juga dalam kondisi normal, arahnya stabil, kemudian kecepatan angin stabil, tidak ada angin misalnya potensi angin kencang, plus pada saat itu juga tidak ada informasi-informasi cuaca yang perlu diperhatikan, yang menyimpang. Karena kalau itu ada informasi cuaca yang menyimpang dari normal, itu juga akan diinformasikan dari ATC kepada pilot. Jadi unsur cuaca di sini sebenarnya kondisi normal. Nah, pertanyaan yang mungkin kita perlu perdalam dan nanti pasti akan diperdalam oleh KNKT, dalam kondisi cuaca yang jarak pandangnya itu juga baik, bagaimana pesawat tersebut bisa melenceng dari jalur yang ditentukan, melenceng ke timur. Dan kalau gunung itu mendekat ke gunung dalam kondisi cuaca cerah juga, apakah pilot ada halangan untuk tidak melihat dan tidak menghindarinya? Itu hal-hal yang perlu didalami. Kita tidak bisa menyimpulkan apapun. Bisa saja nanti ada masalah-masalah lain yang baru nanti terungkap setelah FDR dan CVR itu dibuka. Demikian. Ya, memang kita belum tahu ini human error atau technical failure gitu ya, yang masih didalami. Nanti harus ada FDR dan CVR itu tadi yang ada di black box untuk lebih detail. Saya ke Pak Bakri lagi. Tapi begini Pak Bakri, untuk dari DPR sendiri, dari Komisi 5, kita juga ingin tahu sebenarnya timeline dari DPR. Tetapkan tindak lanjut rekomendasi investigasi sejauh ini bagaimana? Ya memang Mas, sebenarnya kita juga akan mempertanyakan ya kepada Kementerian Perhubungan, Dirjen Udara, dan KNKT dan Basarnas. Tapi nanti mungkin insya Allah besok kami hari Selasa akan ada rapat kerja terkait dengan evaluasi Nataru ya. Mungkin nanti di situ kita bisa tanyakan ke masalah evakuasinya ya dengan Basarnas, dan tentunya juga kami tidak berani berandai-andai sebelum dapat informasi dari KNKT, karena ini memang sampai hari ini belum ada yang bisa memastikan betul apa penyebabnya, mungkin faktor manusia dan segala. Tapi yang jelas kita tidak berani berandai-andai Mas. Yang jelas besok mungkin kawan-kawan atau saya pribadi akan menanyakan bagaimana sejauh mana evakuasi terhadap terjadi musibah ini, karena itu kita juga besok kita akan rakar dengan Badan SAR Nasional. Demikian Mas. Oke. Tapi saya ingin juga bertanya, apa yang biasa dilakukan juga oleh Komisi 5 DPR berkoordinasi dengan KNKT dan juga Kementerian Perhubungan, masalah maintenance. Sebenarnya kalau
yang daily basis begitu ya, yang dilakukan oleh Komisi DPR, itu bagaimana mengawasi masalah maintenance kelaikan udara tadi ya, kelaikan udara dari masing-masing maskapai. Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda kepada Pak Bakri, tetaplah di Sapa Indonesia Malam. Ya, sebelum kita membahas bagaimana daily basis Komisi 5 DPR nantinya juga melakukan ataupun biasanya melakukan secara daily basis, melakukan pengawasan bersama KNKT dan juga Kementerian Perhubungan begitu ya, terkait maskapai yang melakukan pemeliharaan rutin. Saya akan bertanya dulu ke Pak Alvin. Pak Alvin, sebenarnya apa saja komponen kunci yang biasanya diperiksa dalam audit kelaik udaraan seperti pesawat ATR 42500 ini? Ya, dalam pemeriksaan kelaik udaraan itu tentunya yang diperiksa adalah item-item yang terkait dengan perawatan terjadwal. Yang pasti seperti ada perawatan A, B, C, D itu ya. A itu setiap mungkin 500 jam, B setiap orange. Nah, apakah perawatan-perawatan tersebut itu dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya atau tidak? Kemudian masuk lagi ke detail. Dalam setiap perawatan itu apa saja yang dilakukan? Siapa yang melaksanakan? Dan apakah ada komponen-komponen yang diganti? Komponen pengganti itu pun juga harus dilacak asalnya dari mana, sertifikasinya bagaimana. Jadi masuk sangat detail, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan pemeriksaan itu tidak hanya sekali saja ketika audit, tapi secara berkala Kementerian Perhubungan juga melakukan spot check. Ada yang dinamakan juga rem check. Kalau rem check itu di pesawatnya di apron bandara, tapi juga melakukan spot check juga di hanggar perawatan pesawat. Itu cukup banyak yang dilakukan, dan apabila ada masalah yang berulang ya, karena setiap kali pesawat itu mendarat, pilot itu harus mencatat, memberikan catatan kepada engineer di dalam logbook pesawat apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kalau hal-hal yang kecil misalnya pintu toilet itu sulit dikunci, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata ada masalah dengan radio yang on off ya, misalnya di kokpit itu ada 2 radio dan dua-duanya ini independen, sehingga kalau satu masih berfungsi. Nah, kalau ada salah satu saja, jangankan radionya, loudspeakernya tidak berbunyi saja, itu sudah no-go item karena itu dapat berdampak pada keselamatan penerbangan. Nah, termasuk aircraft logbook ini juga diperiksa oleh Kementerian Perhubungan. Demikian, Mas. Oke. Pak Alvin, saya punya pertanyaan sederhana, mungkin ini juga pertanyaan masyarakat awam yang juga saya ingin tanyakan. Saya juga merasa awam mungkin ya, ini bisa lebih mendapatkan penjelasan dari Pak Alvin. ATR 42500 ini kan pesawat yang biasa digunakan untuk medan-medan tertentu begitu ya. Dan yang publik ketahui kebanyakan ini jaraknya pendek, tapi dari ATR 42500 ini melakukan penerbangan dari Yogyakarta menuju ujung pandang atau Makassar ya. Ini kan jaraknya yang cukup lumayan jauh begitu. Saya sendiri pernah mengalami menaiki ATR ini dari Bali ke Sumba, dari Papua ke Sorong, dari Jayapura ke Sorong. Ini jaraknya tidak terlalu jauh. Apakah ATR 42500 ini punya kemampuan dengan jarak yang saya sebutkan dari Jogja misalnya ke cukup jauh ke Makassar misalnya, Pak Alvin? Daya jangkau ATR 42500 ini hingga 2100 km, Mas. Jadi cukup untuk itu. Cukup ya, sangat cukup sebenarnya ya. Iya. Oke. Nggak ada masalah. Sebab kalau itu di luar jangkauan pesawat itu, pilot juga tidak akan mau menerbangkan. Kemudian ketika memasukkan flight plan itu kan juga harus ada data-data seperti itu. Itu juga akan di-recheck oleh Airnav. Ya, ini juga mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan publik. Banyak sekali juga saya memantau di lini media sosial begitu ya. Ini pesawat yang tidak terlalu jauh, tapi ternyata faktanya 2000 kilometer ya, Pak Alvin ya? Sampai 2100 lah. 2100 kilometer, ini jarak yang sangat-sangat jauh dan sangat-sangat bisa sebenarnya dijangkau oleh ATR 42500. Lalu begini Pak Alvin, kira-kira kalau memang kita
melihat ada audit ke depan misalnya, memang KNKT belum ada pengumuman, tapi misalnya ada audit pun ke depan, audit internal maskapai dibandingkan dengan audit independen, sebenarnya kalau menurut Pak Alvin, mana yang lebih efektif untuk menemukan masalah yang yang laten begitu seperti yang sudah-sudah? Iya, baik Mas. Jadi pengawasan kalau dari Kementerian Perhubungan ini kan terkait legalitas ya. Kemudian jangan lupa pesawat ini juga diasuransikan. Pihak asuransi juga akan mengawasi perawatan pesawat tersebut. Dan pada umumnya pesawat ini juga sifatnya leasing, masih sewa juga dari perusahaan leasing atau juga masih kredit misalnya. Nah, pemilik pesawat atau lessor ini juga senantiasa mengawasi perawatan pesawatnya, karena kalau pesawat tidak dirawat dengan benar, mereka juga akan rugi. Jadi yang mengawasi berlapis-lapis, Mas. Lapis-lapis, oke, baik. Ya, sudah hadir juga di studio Pak Ahmad Bakri. Tadi kalau sudah berbincang di jalan, sekarang sudah hadir di studio, sudah tiba di studio Orange Kompas TV. Tadi saya sempat bertanya pada saat Pak Bakri masih di jalan. Kalau daily basis begitu ya, Komisi 5 DPR RI melakukan koordinasi dengan KNKT dan juga Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara, untuk melakukan pengawasan maintenance dari maskapai-maskapai penerbangan, biasanya bagaimana sih Pak? Ya, biasanya memang kita kan mitra kita Kementerian Perhubungan ya, Basarnas juga. Kalau Basarnas terkait dengan evakuasi ataupun apa. Nah, yang kemungkinan besar nanti ini kan besok kita akan ada raker ya dengan Basarnas, dengan Perhubungan, termasuk juga dengan BMKG. Nah, di situ mungkin kita akan menanyakan terkait dengan evakuasi apa yang sudah dilakukan, karena sudah terjadi ya. Nah, kalau dengan Perhubungan mungkin tidak bisa terlalu banyak kami sampaikan. Yang jelas bahwa mereka juga punya direktur ya untuk keselamatan dan segala-galanya. Jadi memang ranahnya mereka itu, dan tidak orang sembarangan yang tentunya bisa masuk ke situ. Tapi yang jelas kami di setiap rapat kerja itu selalu menyampaikan kepada mitra kami, terutama Kementerian Perhubungan, bahwa keselamatan itu ada di atas segala-galanya. Ya, seperti umpamanya kalau kita bicara angkutan darat itu terhadap kendaraan mobil, laut, kapal. Tentu juga terkait dengan cuaca, BMKG yang harus menyampaikan data yang update ya, sehingga betul-betul bisa menjadi pedoman bagi seluruh pengguna ya. Apalagi ini terkait dengan udara, saya pikir ini tidak main-main. Nah, memang penyebabnya itu berbagai macam ya, bisa jadi manusianya, bisa jadi cuacanya, bisa juga jadi oleh pesawatnya. Tapi sekali lagi kami tidak bisa menyimpulkan. Ini belum ada. Ini semuanya diserahkan ke KNKT. Jangan sampai nanti berspekulasi kita sehingga membuat suasana tidak bagus. Oleh sebab itu saya hanya bisa menyatakan bahwa besok itu kita akan tanyakan sejauh mana evakuasi ya terhadap yang terjadi ini. Apakah masih bisa ditemukan atau bagaimana, dan segala-galanya, sehingga betul-betul bisa menjadi evaluasi untuk ke depannya. Oke. Bicara juga soal evaluasi, apakah menurut Anda juga sebenarnya payung hukum yang sudah menaungi perhubungan udara ini juga sebenarnya sudah cukup, atau perlu ada yang ditambahkan sih Pak? Ya, sebenarnya kalau bicara kondisi hari ini memang perlu ada perbaikan-perbaikan terus, terutama teknologi ya. Teknologi seperti juga tentang cuaca umpamanya kan terkait juga itu terhadap penggunaan cuaca bagi penerbangan. Ini juga kita tahu bahwa sampai hari ini BMKG itu termasuk anggarannya sangat kecil. Dan kita selalu menyampaikan kepada pemerintah untuk memaksimalkan anggaran. Termasuk juga mungkin dengan Basarnas, peralatan-peralatan terhadap evakuasi. Begitu juga dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan udara, dengan udara juga kita melalui Dirjen Udara. Ya, seperti mengevaluasi pesawat, melihat, meninjau atau mengecek pesawat-pesawat. Karena kita tahu banyak pesawat-pesawat kita ini juga memang umurnya udah tua ya. Nah, dengan kondisi cuaca yang hari ini agak sedikit ekstrim. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian. Jadi semuanya sudah diserahkan kepada bidang masing-masing. Oke. Jadi intinya kalau ada pesawat delay karena cuaca buruk, ya kita jangan langsung memarahi atau marah-marah dulu ya, karena itu faktor keselamatan yang nomor satu tadi Anda bilang gitu. Jadi cuma saking seringnya delay kadang-kadang orang ini benar apa enggak gitu ya. Tapi yang penting diinformasikan dengan jelas, kalau memang ada kendala cuaca ya lebih baik kita hindari, lebih baik kita bersabar dulu untuk menunggu cuaca lebih baik. Betul. Baik, terima kasih Pak Bakri sudah hadir mengupayakan hadir di studio, dan juga Pak Alvin yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Kita jumpa lagi lain waktu. Baik, terima kasih. Selamat malam.